Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendiska Alfiansa dari Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Pendidikan Sumber Daya Manusia dan Alam, ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia dan alam. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepaskan dari suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan sebuah kunci yang menentukan perusahaan. 2. Hubungan ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis, pembentukan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia, pengertian dan manfaat pelatihan dan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu cara untuk meningkatkan cara kerja seseorang itu tidak akan mampu untuk melaksanakan tugasnya tanpa mendapatkan petunjuk-petunjuk terlebih dahulu. Dari sudut ini terlihat jelas bahwa latihan-latihan itu adalah suatu cara untuk menambah kemampuan bekerja pada karyawan. Manfaat program pelatihan dan pengembangan. 1. Peningkatan produktivitas. Tidak terjadi pemborosan dan kecermatan dalam melaksanakan tugas karena kerjasama serta tekad mencapai sasaran secara bersama. 2. Terwujudnya hubungan yang serasi, yaitu ada terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, saling menghargai, dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. 3. Terjadinya proses pengambilan keputusan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan karyawan yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasional. Pengertian sumber daya manusia secara makro. Secara makro, sumber daya manusia diartikan sebagai penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara yang memiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Penduduk juga diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sumber daya manusia dan ekonomi sumber daya manusia secara mikro dan makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro. Secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dewasa ini perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu muncullah istilah baru di luar sumber daya manusia atau human resource, yaitu human capital. Di sini sumber daya manusia dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, bahkan dapat dikembangkan, dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban). Di sini perspektif sumber daya manusia sebagai investasi bagi institusi atau organisasi
lebih mengemuka. Masalah pokok: pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk bukan hanya masalah jumlah, tetapi juga menyangkut kepentingan, pembangunan, dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Ledakan pertambahan penduduk dapat menunjang atau menghambat pembangunan. Bagaimana pembangunan dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Dinamika pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja (pemilik tenaga kerja), sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Para pelaku di pasar tenaga kerja terdiri dari pencari kerja, pemberi kerja, dan perantaranya. Fungsi pasar tenaga kerja yaitu 1. Sebagai sarana penyalur tenaga kerja. 2. Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. 3. Sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat adanya tenaga kerja yaitu 1. Dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. 2. Dapat membantu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. 3. Dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang berusia kerja yang sedang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran secara garis besar dipengaruhi oleh 2 sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yang mempengaruhi pengangguran sebagai berikut: angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya dan pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta di dunia usaha. 3. Tingkat investasi yang rendah. Sebab khusus yang mempengaruhi pengangguran adalah sebagai berikut: 1. Tidak adanya lowongan. 2. Tidak memenuhi syarat. 3. Tidak ada kecocokan upah. 4. Informasi yang tidak lengkap. Serta 5. Tidak memiliki kemauan wirausaha. Pengangguran menurut sifatnya. 1. Pengangguran terbuka (open unemployment), yaitu golongan angkatan kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran dalam arti yang sebenarnya. 2. Skala pengangguran (under unemployment), yaitu golongan angkatan kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerja atau bekerja di bawah jam normal (35 jam per minggu). Pengertian setengah pengangguran ini dapat disamakan dengan setengah menganggur. 3. Pengangguran terselubung (disguised unemployment), yaitu golongan angkatan kerja yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, tapi mereka memiliki produktivitas yang rendah atau penghasilan yang rendah. Pengertian pengangguran terselubung ini dapat disamakan dengan setengah menganggur tidak kentara. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran yang dilakukan oleh pemerintahnya. 1. Merumuskan kebijakan di bidang investasi. 2. Pemerintah melakukan pembangunan melalui proyek padat karya, misalnya membangun infrastruktur seperti jalan, bendungan, sekolah, transmigrasi, dan sarana komunikasi. 3. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja yang bertujuan untuk melatih orang-orang menjadi terampil dan kreatif. 4. Meningkatkan transmigrasi sehingga dapat mengurangi pengangguran di daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, misalnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.